Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardotillah subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa hidayatihi wa taufiqih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizina wa ila muallifi hazal kitab wa ala hazihin niyat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al muallifu rahimahullah wa adama naf'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Allahumma hidayatal lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebetulnya agak malu juga saya ngisi lagi pagi ini di sini, karena kemarin udah terakhir Sabtu kedua, udah terakhir kemarin udah dikasih sarung sama BKM. Jadi takutnya masuk lagi, paksa nyiapkan sarung lagi lah. Nah, ini yang kita nggak enak nolaknya nanti kan, makanya agak-agak malu juga kita nanti. Tapi ya udahlah, ketimbang nggak ada yang ngisi, ya udah saya datang. Itu juga pertimbangannya tadi malam ditelepon Pak Jo. Biasa gitu itu kalau ngisi terakhir ada sarung biasanya. Nah itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berhubung besok kita udah sholat id insyaallah ya. Pagi ini kita bahas tentang materi sholat id ya. Nah, walaupun ini mungkin sudah banyak yang paham atau kaji-kaji ulang, saya pikir nggak apa-apa ya untuk persiapan dalam rangka supaya amal kita lebih matang dalam hal keilmuannya. Di dalam kitab At-Takriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, babu sholatil idain, bab tentang sholat dua hari raya, yaitu sholati idai al-fitri wal adha, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Id hari raya, fitri berbuka, hari raya berbuka. Makanya zakatnya pun disebut zakat fitri, zakat berbuka setelah orang Islam berpuasa 1 bulan. Al-adha kurban, idul adha itu hari raya kurban. Wa sholatu idul adha, sholat idul adha afdolu liwurudiha fil Quran, itu lebih afdol daripada sholat idul fitri. Jadi sholat idul adha lebih tinggi kedudukannya dibanding sholat idul fitri, lebih afdol. Kalau gitu dari segi pahala ya lebih besar ketimbang idul fitri. Kenapa? Karena dalilnya itu langsung dari Quran. Perintah untuk sholat idul adha itu langsung Quran. Adapun perintah sholat idul fitri itu berdasarkan hadis. Fi qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat di sini kata para ulama sholat idul adha.
wanhar dan berkurbanlah. Jadi dalil sholat Idul Adha itu langsung Quran, sedangkan dalil perintah sholat Idul Fitri itu hadis. Makanya Idul Adha sholat Id itu lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Tapi kalau di lapangan biasa lebih rame, lebih meriah. Yang mana Bu? Sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Hah? Ya, lebih rame, lebih meriah sholat Idul Fitri. Baik, padahal afdolnya lebih afdol sholat Idul Adha. Hukmuha, hukumnya sunnatun, yaitu sunnat. Hatta fi haqqil haji, sehingga pada hak orang yang sedang berhaji. Orang sedang berhaji pun sunnat. Di 10 Zulhijjah itu melaksanakan sholat Idul Adha. Lakinnal infiroda lahu afdolu minal jamaah, akan tetapi menunaikannya secara sendiri itu lebih afdol daripada berjamaah. Nah, kalau kita yang bukan haji melaksanakan sholat Id, Idul Adha terutama nanti berjamaah itu lebih utama ketimbang sendiri, kecuali jamaah haji. Mereka menunaikannya secara pribadi masing-masing itu lebih afdol ketimbang berjamaah, karena mereka lebih difokuskan untuk melaksanakan rangkaian haji di 10 Zulhijjah. Walaupun tetap sunat nanti sholat Idul Adha di sana jamaah haji, tapi secara pribadi masing-masing itu lebih afdol ketimbang berjamaah. Baik, jadi sama-sama sunat hukumnya ya, Idul Fitri, Idul Adha. Bal hiya afdolun nawafil. Bahkan dua sholat Id ini merupakan sholat Id yang sholat sunat yang paling afdol. Jadi kalau diurutkan dalam kitab-kitab fikih dari semua sholat sunat, maka sholat sunat Idul Adha, Idul Fitri ini sholat sunat yang paling afdol dibanding sholat-sholat sunat yang lain. Jadi kalau bisa kita bagi sholat sunat itu dibagi dua, ada yang disunatkan berjamaah, ada yang tidak disunatkan berjamaah. Nah, yang disunatkan berjamaah lebih afdol ketimbang yang tidak disunatkan secara berjamaah. Yang disunatkan berjamaah itu dalam kitab-kitab fikih ada 7. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa minta hujan, sholat taraweh, satu lagi sholat witir di bulan Ramadan. Ini 7 macam sholat sunat yang dianjurkan berjamaah. Selainnya itu tidak disunatkan berjamaah. Tapi kalau dibuat berjamaah boleh, boleh. Sah sholatnya, sah. Cuman pahala jamaahnya nggak dapat. Contoh, banyak ibu-ibu buat sholat tasbih secara berjamaah, boleh, boleh. Cuman pahala jamaahnya nggak ada, karena tidak disunatkan berjamaah. Di sekolah-sekolah dibuat sholat duha, padahal sholat duha tidak disunatkan berjamaah, dia masing-masing. Tapi kalau dibuat berjamaah boleh, boleh. Sah sholatnya, sah. Tapi nilai pahala jamaahnya tidak ada. Yang ada yang 7 tadi, Idul Adha, Idul Fitri, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa minta hujan, sholat taraweh, satu lagi sholat witir di bulan Ramadan. Baik, jadi yang disunatkan berjamaah lebih afdol daripada sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Nah, makanya Idul Adha, Idul Fitri merupakan sholat sunat yang paling afdol dibanding sholat sunat yang lainnya. Wakila menurut satu pendapat innaha fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Pendapat lain mengatakan sholat id itu bukan sunat tapi fardu kifayah. Jadi kalau nggak ada sholat id di kampung tuh berdosa lah itu, kalau ngikuti pendapat yang kedua. Wa indal imami Abi Hanifah, bahkan menurut Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, wajibatun, hukumnya wajib. Sholat itu wajib, tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Pilih yang mana Bu? Yang sunat, fardu kifayah atau wajib? Bu? Fardu kifayah? Nah, boleh lah ya, boleh.
Nah, kalau wajib berarti yang nggak sholat id besok berdosa lah, berdosa. Nah, itu versi Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Baik, tapi kita mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, sholat id itu hukumnya sunnat. Waktuha, waktunya min tulu'is syamsi ila zawal, sejak dari terbit matahari sampai tergelincir matahari. Min yaumi idul fitri, di hari raya idul fitri. Al awwali min Syawal, yaitu hari pertama di bulan Syawal. Waktunya itu tanggal 1 Syawal, sejak terbit matahari ya sampai tergelincir matahari. Jadi waktunya agak panjang. Sejak terbit matahari sekitar sekarang jam 6.24 sampai tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Jadi panjang. Andai di satu tempat sejak subuh hujan deras gak berhenti sampai jam 11 baru berhenti, bisa nggak kita buat di situ? Bisa. Tinggal ngumumkan aja, bapak-bapak, ibu-ibu hadir ke masjid, sholat id kita akan mulai jam 11. Berhubung hujan sudah reda, silakan. Karena waktunya masih ada sampai tergelincir matahari, sampai masuk waktu zuhur. Kira-kira kalau jam 11 diumumkan masih ada lagi yang datang kira-kira itu, Pak? Hah? Udah minum sirup pun kurasa ya kan? Udahlah. BKM aja lah yang buat pikirnya. Nah, tapi andai terjadi begitu, ya bisa. Mana tahu kan hujan sejak subuh sampai jam 11. Deras pula. Ditunggu sampai jam 8 masih 3 orang di masjid. Nah, ya udah nggak apa-apa, tunda saja. Diumumkan, Bapak Ibu, sholat id kita tunda sampai hujan reda. Jam 11 berhenti. Nah, umumkan balik. Mudah-mudahan ada yang datang ya kan? Karena masih dalam waktu. Kemudian wa min yaumi idul adha, dan hari raya idul adha al-ashiri min Zulhijjah, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, waktunya sama, sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari di 10 Zulhijjah kalau itu sholat idul adha. Sunanuha, sunatnya. Yang pertama, untuk menambah kesempurnaan ibadah kita, laksanakanlah sunat-sunat berikut. Takhiruha ila antar tapi'a qadra rumhin, menundanya sampai terangkat matahari seukuran tombak. Seukuran tombak itu di pembahasan yang lain mayusawi 16 dakikoh, sama dengan ukuran 16 menit. Jadi naik satu tombak itu kalau dikonversikan ke menit 16 menit. Waktunya kan sejak terbit matahari sudah bisa, berarti jam 6.24. Tapi sunat ditunda, diundur sekitar satu tombak. Ya, satu tombak itu cuma 16 menit. Berarti kalau 6.24 terbit matahari tambah 16 menit berapa itu? Berapa, Pak? 40 ya? Nah, kira-kira jam 6.40. Kalau dibuat di situ udah penuh yang datang kira-kira jam 6.40. 15. Belum kayaknya. Nah, udahlah ditunda sedikit lagi ya kan. Nah, jadi sejak terbit matahari sudah bisa, tapi sunat ditunda sesaat, sekitar satu tombak, sepenggalah. Kalau satu tombak itu dikonversikan ke menit cuma 16 menit. Nah, tambah sama seperti waktu duha. Waktu duha itu ya mundur 16 menit setelah matahari terbit, udah bisa masuk waktu sholat duha. Cuman kalau di kita 6.40 udah dibuat sholatnya, ya kayaknya belum penuh jamaahnya hadir kan. Nah, udahlah ditunda sesaat lagi. Yang kedua, fi'luha bil masjid in ittasa'a, melaksanakannya di masjid jika masjidnya luas, lapang. Wa illa fi ghairihi, dan jika ternyata sempit maka di selain masjid. Maksudnya apa? Lapangan. Jadi dalam fikih Syafi'i, biarpun Nabi 8 atau 9 kali sholat id, lebih banyak di lapangan
bahasanya dulu musola. Musola itu tempat sholat, maksudnya lapangan. Sekalinya cuma di masjid karena hujan. Nah, tapi dalam fikih Syafi'i memandang di masjid tetap lebih afdol ketimbang di lapangan jika masjidnya luas. Karena banyak kelebihannya. Satu, ada dapat ibadah tambahan, sholat tahiyatul masjid. Sebab di lapangan mana ada tahiyatul lapangan, mana ada. Tapi ada praktek orang ngerjakan, begitu sampai sholat dia, sholat apa ini pikir? Tahiyatul lapangan kurasa. Entah di mana ngajinya. Ada kelebihannya kalau di masjid. Jadi kalau masjidnya luas dalam fikih Syafi'i, afdol di masjid. Tapi kalau sempit ya di lapangan lebih afdol. Watakipul huyadu bibabil masjid yasma'nal khutbah, dan hendaklah berdiri huyadu, wanita haid, di pintu masjid untuk mendengarkan khutbah. Artinya biarpun perempuan itu sedang haid, Bapak Ibu, terhalang untuk sholat, tetap dianjurkan hadir. Jadi istri bapak yang haid dibawa, ya, dibawa. Cuman mereka tidak sholat untuk mendengarkan khutbah. Jadi biarpun wanita itu haid, tetap disunatkan hadir, Pak, ke lokasi sholat. Kalau di sini di pintu, ya, karena yang sholat di dalam semua. Di pintu udah selesai, disitulah dia duduk menunggu mendengarkan. Tapi kalau kondisi kita sampai keluar pun diisi jamaah, ya, yang nggak sholat tuh ya ambil di tempat yang nggak dijadikan tempat sholat, ambil di pinggir. Jangan di tengah ya, ambil di pinggir. Jadi sunat hadir. Jadi istri bapak yang haid pun besok bawa semua. Jujur Bu, selama ini Ibu kalau pas haid, pas sholat id, datang atau di rumah? Di rumah kan? Biarpun haid, sunat hadir. Cuman gak ikutan sholat, untuk bisa mendengarkan khutbah di samping hikmah yang lain. Jadi besok disunatkan hadir yang haid-haid tuh. Ustadz nanti jadi kepoan orang sholat awak duduk. Ya biarkan aja, kenapa rupanya? Nanti kalau ditanya, tinggal Ibu jawab. Makanya ngaji, kau ngaji. Semalam kami ngaji mau Ustadz Pulungan. Oh iya. Atau kalau Ibu malas debat, buat aja di kertas HPS itu, pengumuman tulis saya haid gitu aja. Ibu tempelkan di kalung leher Ibu tuh, jadi orang nggak nanya-nanya lagi. Oh sedang haid gitu aja. Cocok Bu? Nah, jadi hadir ya, sunat dibawa, dihadirkan biarpun sedang haid. Dalam rangka untuk mendengarkan khutbah, di samping untuk melihat syiar Islam, ya. Baik. Karena banyak perempuan kalau udah menjelang Id datang haid, sedih kali rasanya. Kenapa? Nggak bisa ikut sholat, sebab ibadah tahunan, sayang. Melihat syiar Islam tuh, ingin mengetahui orang Islam di kampung nih, disitulah Ibu nanti datang. Apa kata Buya Hamka? Kalau Anda ingin melihat orang-orang Islam di kampung tuh, lihat nanti pada saat sholat hari raya. Keluarlah itu orang Islamnya. Yang nggak sholat pun datang juga itu. Kalau ingin melihat orang Islam. Tapi kalau Anda ingin melihat orang yang betul-betul beriman, ini berat nih. Lihat pada saat sholat subuh. Inilah nih. Kata Buya Hamka. Baik. Jadi silakan hadir ya, biarpun sedang berhalangan, walaupun bukan untuk sholat. Yang ketiga, ihya ulailatihima bil ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Wa yahsulul ihya, dan hasil menghidupkan itu bi ihya'i mu'zamil lail, dengan menghidupkan sebahagian besar malam. Ya, hidupkan malam itu dengan ibadah. Ada satu riwayat, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dengan ibadah, Allah akan hidupkan hatinya di saat banyak hati manusia yang pada mati. Caranya bagaimana? Ya dengan ibadah. Banyakkan takbir, ya Bu. Sambil masang gorden, Allahu Akbar, Allah, silahkan. Sambil masak
lemang atau lontong sambil takbiran, silahkan. Dimanapun berada, sunnat takbiran pada malam itu. Bapak yang sedang di jalan, silakan takbiran. Sedang dimanapun berada, silakan hidupkan malam itu dengan bertakbir. Nah, yang disebut menghidupkan itu apa mesti sampai subuh? Nggak tidur? Nggak. Yang penting mu'zam itu sebahagian besar. Contoh, kalau kita bagi 2 malam tuh jam 12 lah tengah-tengahnya, minimal jam 1 tidurnya. Berarti lebih banyak meleknya ketimbang tidurnya. Itu sudah dianggap menghidupkan malam. Jadi jangan berpikir sampai subuh. Enggak. Kalau sampai subuh nggak tidur bisa bahaya. Terakhir sholat idnya pun hilang. Tidur, ya kan? Nah, jadi yang disebut menghidupkan malam bukan berarti sampai pagi nggak tidur. Mu'zam sebahagian besar sudah kita jaga, nggak tidur. Nah, tidurnya hanya sebagian kecil, berarti kita sudah menghidupkan malam. Jadi perintahnya Pak BKM takbir, bukan terima zakat, bukan bagi zakat. Ya sah-sah saja, silakan terima dan bagi zakat. Cuman jangan gara-gara terima dan bagi zakat sibuk. Terakhir yang takbiran tuh kaset. Itu banyak tuh masjid-masjid kaset yang takbiran. Terakhir yang masuk surga pun nanti kaset nanti Pak. BKM-nya itu banyak itu. Karena padat malam itu kan, sehingga orang fokus ke zakat semua. Yang takbiran yang memang disunatkan terlantar. Sampai ada dia anak muda, semangat agamanya tinggi tahun yang lalu. Dia tinggal di satu tempat, ada masjid dekat rumahnya, besar, lebih besar dari masjid kami. Tapi pas malam Id itu, Idul Fitri yang lalu, datang ke masjid saya, ikut gabung sama saya takbiran. Setelah dia pun saya kasih mic, agak reda istirahat, saya tanya, di mana tinggal? Di sini Pak Ustadz, dekat masjid. Loh, kok sampai kemarin takbir? Sana kan ada masjid. Iya Ustadz, di sana nggak ada takbirannya, kaset, sibuk panitianya buat nerima zakat. Coba, ini ketahuan Pak. Jadi BKM kita pun nanti buat tanggung jawabnya 5 atau 10 orang. Bapak di sini aja takbiran, nggak usah ngurusi zakat. Udah sampai jam 1. Siapkan bandreknya. Kalau bisa potong kambing, entok. Iyalah. Basor. Cocok kira-kira, cocok. Ini udah sampai jam 1, cuman sate yang 5.000 pula itu. Alah, nggak cocok lah. Ya. Buat fasilitas. Cocok ya? Jadi yang mau takbiran pun terus semangat. Datang, ada basor, itu semangat tuh. Iya. Jadi buat orang khusus untuk menghidupkan malam dengan takbir. Baik. Atau minimal menghidupkan malam itu apa? Minimal. Jika yang tadi nggak mampu, minimal bisolatai al-isya wa subhi jama'atan, minimal dengan melaksanakan 2 solat isya dan subuh secara berjamaah. Itu sudah dianggap menghidupkan malam. Jadi Bapak Ibu, minimal menghidupkan malam Id, minimal ini dengan solat isya dan subuh berjamaah. Kira-kira yang hadir subuh hari ini di bulan Ramadan terakhir nih, kira-kira besok subuh sholat Id datang nggak ke masjid besok kira-kira nih? Betul? Takutku besok hilang separuh ini ya kan? Terakhir rame hari inilah ini takutku, ya kan? Makanya ceramah saya tadi malam di masjid saya sendiri, kun robbaniyin wala takun romdoniyin. Jadilah engkau hamba Allah yang robbani, jangan jadi hamba Ramadan. Jadi hamba Allah yang Rabbani, jangan jadi hamba Ramadan. Maksudnya apa hamba Ramadan Ustadz? Semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Ke masjidnya rame di bulan Ramadan. Habis Ramadan hilang masjidnya. Itu hamba Ramadan itu Pak. Semangat baca Qur'annya di bulan Ramadan. Habis Ramadan berhenti baca Qur'an. Berarti itu hamba Ramadan. Nah, jadilah hamba Allah yang Rabbani. Kalau udah hamba Allah, sepanjang waktu kita hidupkan. Setuju Bapak Ibu? Nanti mana BKM yang nelpon aku. Nanti besok aku telepon ya. Rame nggak sholat subuh besok? Ya kan, serame hari ini ya. Besok aku telepon Bang ya. Tolong sampaikan berita yang jujur ya. Iya. Ini udah aku tandai nih, datang nggak besok?
Itu termasuk menghidupkan malam. Ya, minimal sholat si isya dan subuh secara berjamaah. Baik. Yang keempat, al-ghuslu, mandi, ya, sunat. Wa yadkhulu min muntasofil lail, masuk waktu mandi itu sejak di pertengahan malam. Jadi jangan nggak mandi Pak ya. Maksudnya mandi sunat. Kalau selama ini mandi ya mandi juga, tapi nggak jadi ibadah karena nggak ada niat. Jadi jangan lupa pasang niatnya. Sengaja aku mandi sunat untuk hari raya Idul Fitri. Nah, kalau sholat Jumat itu mandi sunatnya mandi sunat untuk sholat Id, untuk sholat Jumat karena sholatnya. Tapi kalau mandi sunat di hari raya, mandi sunat karena hari rayanya. Sehingga yang nggak sholat pun sunat mandi karena hari rayanya. Kalau sholat Jumat mandi sunatnya karena yang mau sholat. Sengaja aku mandi sunat untuk sholat Jumat. Tapi kalau Id, sengaja aku mandi sunat hari raya Idul Fitri. Nah, niatkan Pak supaya jadi ibadah. Kapan waktunya sudah bisa? Sejak pertengahan malam, jam 12 ke atas itu mandi hari raya sudah sah. Jadi silakan Bapak mandinya besok jam 1 udah bisa. Jam 1 malam. Paling tetangga curiga nanti, ini bapak ini kok jam 1 mandi kan itu. Sudah sah kalau diniatkan mandi jam 1 lewat jam 12 malam. Tapi kalau sholat Jumat mandi sunatnya sudah bisa sejak masuk waktu subuh. Waktunya sejak subuh sampai jam menjelang berangkat sholat Jumat. Tapi kalau mandi sunat hari raya waktunya dimulai sejak pertengahan malam. Nah, dari situ Pak. Tapi mendekati sholat itu lebih afdol. Jangan lupa pasang niat ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa pasang niat. Sebab ini ibadah setahun sekali. Kalau nggak kita jalani rugi. Nah, biar ada catatan tambahan amal kita mandi sunat hari raya. Caranya kayak mana ya? Caranya biasa seperti mandi yang lain. Cuman niatnya itu mesti kita pasang. Sengaja aku mandi sunat hari raya. Yang kelima at-tatayyubu wat tazayyun, memakai wangi-wangian, wat tazayyun dan berhias. Memang sunat Pak di hari raya pakai wangi-wangian. Nah, terutama yang laki-laki lah. Ada minyak wangi di rumah Pak? Pakailah, biarpun udah tua nggak apa-apa, tetap sunat. Ya, nanti beli nanti. Jangan pula beli minyak nyong-nyong ya. Nah, pakai sunat berwangi-wangian. Wat tazayyun, berhias. Berhias ya pakai baju bagus lah kalau ada ya kan, walaupun bukan itu hakikat hari raya. Kumis yang belum dipotong rapikan, kuku-kuku yang belum dipotong dipotongi, yang belum pangkas pangkaslah. Abang ini belum pangkas nih, udah layak pangkas nih Abang. Nanti pangkas pulang dari sini Bang ya. Niatnya untuk itu tadi, berhias di hari raya. Iya. Siapa yang belum pangkas lagi nih? Masih banyak. Iya. Kalau niatnya itu jadi ibadah. Berhias di samping pakai minyak wangi. Lil qaid, baik orang yang duduk di dalam rumah nggak keluar, wal kharid maupun yang keluar, wal kibar, baik orang dewasa, orang tua, wasigor, anak-anak, ya sawaun al musallimin hum wa ghairuh, baik dia orang yang mau sholat ataupun tidak, sunat di hari raya itu pakai minyak wangi dan berhias. Wa yusannu khurujul ajus, dan sunat keluar orang yang sudah tua. Wa ghairi zawatil hay'ah, dan wanita yang tidak memiliki tampilan yang menarik, minan nisa, dari kalangan wanita. Bisyabin bazilatin, dengan memakai pakaian yang buruk. Bu, perempuan kalau hadir ke masjid, ke tempat sholat untuk sholat id ya, sunat juga yang udah tua atau masih muda tapi nggak menarik, dengan memakai pakaian yang buruk. Jadi besok pakai baju-baju yang tempel-tempel aja besok, jangan yang bagus-bagus, bisa mendatangkan fitnah ya Bu ya. Nggak nerima ibunya, sayanglah Ustaz, udah dibeli telegong baru kok nggak dipakai. Nih bisya bin bazilatin, dengan pakaian yang buruk. Itu tadi fitnah perempuan kan tinggi.
Nah, jadi pakai pakaian yang biasa aja. Nah, kalaupun bagus jangan terlalu mencolok. Dalam hadis ada istilah pakaian suhroh, membuat orang memalingkan pandangan ke dia semua. Orang telekungnya putih, dia lain sendiri, warna pink. Nah, orang tengok di sini, nengok dia semua. Itu suhroh namanya. Jangan. Termasuk merah, bahaya juga ditengok-tengok nanti. Ya. Orang semua putih, dia merah sendiri. Orang ke dia semua. Meling-meling pula ada entah apa-apanya. Itu mengalihkan pandangan orang sehingga melihat ke kita. Kalau bisa hindari yang kayak gitu. Jadi wanita yang sudah tua atau yang masih muda tapi tampilannya kurang menarik, silakan sunat hadir. Wa ammas sabatu, atau adapun wanita yang masih muda, gadis, wazawatul hayat, serta memiliki tampilan yang menarik, bisa mendatangkan fitnah karena cantik. Payukrahu lahunna hudurul idain, makruh bagi mereka hadir untuk sholat id. Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdol, sholat mereka di rumahnya lebih afdol. Tapi nggak teramalkan kaji ini, ya kan? Ya kan, Bu? Nah, kalau kajinya begitu, yang cantik, masih gadis, muda, menarik, khawatir bisa mengundang fitnah, di rumah lebih afdol, makruh hadir. Tak teramalkan yang ini karena semuanya hadir. Tapi kalau yang di sini ini, bentar ya, bentar. Bu, tengok kemari semua, Bu. Aman. Nggak ada yang nggak aman, dah aman. Nggak ada yang cantik, nggak ya. Udah aman. Kalau itu silakan, Ibu sunat, silakan hadir. Enggak, aman udah, nggak ada. Kalaupun di Ponten 35, pontennya 35. Ya apa boleh buat, memang kayak gitulah. Jujur ini, jujur. Jadi kalau suami Ibu Monten Ibu 89 itu ada maunya itu. Ya, rupanya mau pinjam duit rupanya. Nah, jadi kalau Ibu aman. Di kitab begitu loh Pak, kalau memang dia masih gadis, tampilannya menarik, cantik, bisa memantik fitnah, nah itu makruh hadir sholat id rame-rame. Di rumah lebih afdol. Nah, tapi ya sekali lagi tak teramalkan karena semua hadir biasanya. Mau yang muda, mau yang tua, ya kan? Nah, dengan pakaian serba cantik. Jadi pesan saya, Bu, walaupun Ibu pakai nanti yang bagus atau yang baru, tapi jangan yang membuat orang apa nama istilahnya, mengalihkan pandangan ke kita semua. Hindari. Itu istilahnya suhroh. Hindari. Yang tampil beda lah istilahnya, sehingga orang memandang kita semua. Jangan. Kalau bisa hindari. Kalau bisa yang sama aja. Ya, Bu ya. Disuruh pakai yang buruk-buruk, protes, Ibu. Jadi kitab tuh memang gitu, supaya orang tidak terpantik fitnah. Nah, tapi ya udahlah, asal jangan yang memang membuat orang mengalihkan pandangan ke kita semua. Ya kan, udah beling-beling, apalagi ya pernak-perniknya banyak. Nah, itu sehingga orang, nah itu hindari yang kayak gitu. Baik. Al-bukuru li ghairil imam, yang keenam, berpagi-pagi selain imam. Kan ada ya. Jadi yang sunat berpagi-pagi hadir selain imam. Imam begitu mau sholat silakan baru hadir. Jadi nggak disunatkan imam bercepat-cepat. Sama juga Pak Jul kayak sholat Jumat. Jadi yang sunat bersegera hadir itu jamaah. Khotib imam tidak disunatkan. Begitu mau azan baru datang. Jadi nggak disunatkan juga khotib imam hadir berpagi-pagi. Itu untuk jamaah. Umpama azannya jam 12:30, hadirlah imamnya jam 12:25. Nah itu. Cuman BKM yang kembut ya kan. Kok nggak datang-datang nih ya kan. Nah, bingung jadinya. Baik. Jadi sunat bersegera ya, berpagi-pagi ya. Besok habis subuh, Bu. Habis subuh udah besok nggak usah pulang lagi, Bu. Besok di masjidnya aja udah. Nah, langsung ambil sap. Hah? Ibu bawa bontot terus ke masjid sambil sholat subuh. Habis sholat subuh makan lontong Ibu di sini. Iya. Kalau memang itu alasannya, iya, bawa terus ke masjid sambil bawa lontong. Cocok? Ah, ya. Jadi nggak usah pulang besok. Habis sholat subuh tetap aja. Nanti kalau pulang lagi terlambat dah dapat di ujung, di jalan, bawa tai lembu pula. Alah, dah ngomel Ibu. Yang ketujuh, al-masyu ilaiha jahaban, berjalan ketika pergi
ke masjid. Ya, waruju'u bitariqin aksor, dan pulang dengan jalan yang lain, sunat, jalan yang berbeda. Pergi di jalan yang lebih panjang, pulang cari jalan yang potongan lebih pendek kalau memang ada. Tapi kalau nggak ada, jalannya itu juga ya udah, asal afdolnya jalan kaki. Jadi besok jangan ada yang naik kereta, jalan kaki, itu yang afdol. Illa kecuali ustadznya. Ya kalau sempat dari pancing jalan kaki, penyakit ini namanya, ya kan, nggak jadi sholat. Memang ada perbedaan Pak, ada perbedaan. Bukan, ya sempat ustadznya dari helpet piye jalan kaki. Nah, kalau bapak kan memang warga sini semua, jalan kaki lebih afdol. Betul. Memang harus berbeda, ustadz sama jamaah harus berbeda. Quran yang bilang itu Az-Zumar, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apakah sama antar orang alim yang berilmu dengan yang tak berilmu? Quran membedakan, nggak sama. Jadi kalau umpama bapak ada rezeki ngasih bapak-bapak nih bontot satu, ustadznya minimal 2. Memang harus begitu, nggak boleh sama, nggak boleh sama Bu. Ibu lah wirid, ini nanti habis lebaran ada pengajian wirid, ibu-ibu dapat 1, ustadznya 2 minimal, jangan lagi sama, nggak boleh, karena harus berbeda. Quran yang membedakan Pak, Quran. Kalau ibu ngundang warga pakai bontot bungkus, ustadznya pakai rantang. Iya, begitu memang. Ajaran agama itu begitu, membedakan. Nggak sama itu. Az-Zumar ayat 11. Apakah sama antara orang alim dengan yang tidak alim? Nggak sama. Hal itu istifham ingkar, kata tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Artinya apa? Tak sama. Bu. Jadi kalau ngundang ustadz pakai, ngasih bontot ustadz pulang wirid pakai berapa bungkus minimal? 2. Memang harus begitu. Agama ngajarkan begitu Pak. Iya. Dah. Jadi jalan kaki Pak ya, besok jalan kaki. Kalau besok naik kereta juga udah dikasih tahu pagi ini, apa nama itu? Ndablek namanya itu. Ndablek Pak. Hah? Berapalah jauh ibu di sini? Ya, jalan kaki lebih afdal. Li'anna ajruz zahabi a'zam, karena pahala pergi itu lebih besar ketimbang pahala pulang. Payundabu tatwiluhu, kan maka disunatkan memanjangkannya, cari yang panjang, yang lama. Liyaksurul ajru bikasratil khutoh, supaya semakin banyak pahalanya karena banyak melangkah. Makin banyak melangkah, makin panjang, makin banyak pahalanya. Pahala pergi itu lebih besar ketimbang pulang. Waliyustabta ingkana min ahlil ilmi, supaya dia dimintai fatwa jika dia orang yang ahlul ilmi, orang alim. Umpama ada juga orang alim, dia nggak khutbah, dia sholat di masjid tuh, jalan kaki. Ya sepanjang jalan jumpa orang bisa bertanya. Nah, itu hikmah ya. Wa yatasaddaqu bihima, dan bisa bersedekah di 2 jalan itu. Ibu nanti yang lebih-lebih rezeki ya, bawa duit pulang, nanti jumpa kawan, jumpa bapak ibu yang susah, kayak nih Pak THR, ada sedikit rezeki, sepanjang jalan kita jumpa nampak yang susah, nampak, bagi. Ibu kalau datang nanti hari raya ke rumahku, ku kasih THR duit baru 2.000 udah ku siapkan, itu duit baru. Iya, udah ku siapkan Bu. Yang penting kan baru. Yang penting baru. Pak Ajul pun kita siapkan 2.000 nanti kalau memang datang ke rumah. Duit baru itu. Wa yatasaddaq, sunnat, bahkan waktu yang afdal sedekah termasuk hari raya Idul Fitri. Jadi jangan bersedekah nanti nggak bersedekah. Bersedekah. Bawa duit pulang, selesai pulang dari sholat Id, nampak susah. Nah Pak, ini Bu, yang ada lebih rezekinya. Cocok Bu? Apalagi sama family, sama saudara, datang family, datang saudara, nampak agak susah, pulang salami, berbagi. Sunat di hari raya itu banyakkan sedekah, karena pahalanya melebihi pahala sedekah di luar hari raya.
Waliyas hadalahu torikon, dan supaya dua jalan pergi jalan pulang itu keduanya menjadi saksi. Jalan pergi lain, jalan pulang lain. Jadi saksi dua jalan ini. Jadi bapak supaya pahalanya besar, ya kan? Bapak besok sebelum kemari keliling dulu pak dari Bandar Khalifah sana, Bandar Selamat, tembus, pancing, baru metrologi masuk kemari. Besar pahalanya itu. Cocok pak ya? Pikir bisa dibodoh-bodohi, rupanya nggak bisa rupanya. Yang ke-8, takjilu sholati idin nahri fi awali waktiha, menyegerakan pelaksanaan sholat idul kurban di awal waktu, likayat tasya waktul udhiyah, supaya menjadi lapang waktu berkurban ba'da sholat, sesudah sholat. Kalau sholat idul adha sunat dipercepat. Wa ta'khiru sholati idul fitri, dan sunat menunda sesaat, melambatkan sholat idul fitri ilartifa'i samsi, sampai tinggi matahari, qadra rumhain, seukuran 2 tombak. Kalau tadi 1 tombak 16 menit, berarti kalau 2 tombak 32 menit. Jadi kalau 6.24 terbit matahari tambah 32 menit ya jam 7. Tapi masih cepat juga itu ya, jam 7. Biasa tunda lagi 1 tombak lagi, jam 7.15 bisalah itu. Tapi jangan kesiangan kali, karena Idul Fitri Idul Fitri sunat dilamakan, memang lebih lama daripada sholat Idul Adha. Hikmahnya apa? Likayat tasya waktu ihrajil fitrah, supaya menjadi lapang waktu orang untuk mengeluarkan zakat Mana tahu ada yang belum bayar zakat, pagi itu lapang waktunya untuk bayar zakat. Karena itu waktu yang abdol, setelah subuh sampai sebelum sholat id. Yang ke-10, al-fitru qabla sholatil fitri, berbuka sebelum sholat idul fitri. Wal abdol ayakuna bitamrin, abdol dengan makan tamar. Nggak perlu bawa lontong, kurma aja ibu bawa, kurma ibu kantongi, kurma besok sholat subuh. Jadi sholat subuh, di situ ibu berbuka. Arti berbuka, sunat makan. Abdolnya apa? Kurma, witron, ganjil. Itu sholat idul fitri. Likayam taza yaumul id, supaya berbeda hari raya idul fitri itu amma qablahu, dengan hari sebelumnya, bil mubadarati bil akli, dengan bersegera makan, supaya berbeda. Oh ini udah nggak puasa lagi nih, pagi-pagi habis subuh makan. Abdolnya apa tadi bu? Kurma, bukan lontong. Tapi kalau mau ibu bawa lontong, jangan sebungkus, bawa 2 rantang. Jadi kawan-kawan pun bisa dapat lontong. Cocok? Kalau yang pelit nggak cocok itu. Dah. Kemudian al-imsaku min tulu'il fajri, imsak menahan dari sejak subuh pada saat Idul Adha sampai selesai sholat id. Kalau sholat Idul Adha sunat tidak makan tidak minum, imsak sebelum sholat sejak subuh sampai pulang sholat nanti, ya kan? Dan sudah berkurban, baru pulang makan sunat dari daging hewan yang dikurbankan itu. Tapi belumlah dipotong itu kan? Ya udahlah, pakai kurma juga pun jadi. Inilah beberapa perbedaan antara sholat Idul Fitri dan sholat persiapan Idul Adha. Terakhir Bapak Ibu ya, terakhir tentang tata cara sholat, walaupun udah pahamnya nih tapi nggak apa-apa. Kaifiyatu sholatiyah, tata cara pelaksanaan sholat id, hiya rakaatani, 2 rakaat, yusannu fihima. Pertama, ayyukabbiru fi rakaatil ula sab'a marrat, bertakbir 7 kali. 7 kali takbir yakinan, secara yakin, baina doail istiftah, antara doa istiftah dengan ta'awuz a'udzubillah sebelum Fatihah. Disitulah waktu takbir. Jadi sholat id tetap sunat baca doa istiftah. Banyak khotib, banyak imam nggak baca. Buktinya apa? Begitu takbir Allahu Akbar, gak lama Allah, betul nggak? Dimungkinkan ya nggak baca iftitah itu. Mana selesai iftitah itu? Yang Allah ma'ba'id ini yang pendek pun nggak selesai itu. Entah sengaja atau nggak tahu, sunat tetap doa iftitah dibaca. Jadi nggak tergesa-gesa jamaah.
Allahu Akbar imam. Baca doa iftitah dulu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu dan seterusnya. Udah selesai? Jamaah udah takbir semua, kan udah tenang kan? Baru hitung satu, Allahu Akbar. Itu dari situ dihitung satu. Ini Allah doa takbiratul ihram, Allahu Akbar. Gak lama pun Allahu Akbar. Aduh. Berarti nggak baca iftitah ini khawatirnya. Makmum pun kewalahan kan, orang masih ngurus-ngurus saf lurus-lurus, udah takbir 2 kali. Ini jadi iftitah tetap sunat dibaca. Yang nggak sunat baca doa iftitah kapan? Sholat janazah, nggak ada iftitah itu disunatkan. Sholat id tetap sunat baca doa iftitah. Bahkan takbir yang 7 itu setelah doa iftitah, sebelum a'udzubillah baca Fatihah. Dan pada rakaat kedua khamsa takbirat, 5 kali takbir. Ya. Yang kedua, raf'ul yadaini fiha, sunat juga mengangkat tangan. Karena dalam fikih Hambali mazhab yang lain itu sunat takbir tapi nggak sunat ngangkat tangan. Jadi cukup Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kitab mazhab Syafi'i enggak, sunat takbir, sunat juga mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tetap sunat Allahu Akbar. Ya. 3. Al-jahru fi halil imam wal ma'mum wal munfarid, menjaharkan bacaan takbir baik untuk imam, makmum maupun sendiri. Jadi begitu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan nggak bersuara, sunnah dijaharkan. Baik yang makmum ataupun sholat sendiri, sunnah dinyaringkan bacaan takbirnya Allahu Akbar, kita pun ikut Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, lanjut. Yang keempat, ayakula baina kulli takbiratain al-baqiyatis sholihat, hendaklah membaca di antara dua takbir, di antara dua tengah-tengahnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi muncul pertanyaan, berapa kalikah membaca subhanallah di rakaat pertama? Jawab, Bu. Sunat membaca itu di antara dua takbir. Pertanyaan, berapa kalikah kita membaca tasbih ini di rakaat pertama? Takbirnya 7 kali. Berarti membaca tasbihnya berapa? 6, bukan 7. Setelah takbir terakhir itu tidak lagi sunat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paham? Karena yang sunat di antara dua takbir, karena setelah takbir ke-7 nggak ada lagi takbir, udah selesai. Jadi nggak disunatkan lagi membaca tasbih. Jadi begitu udah diam saja, karena imam pun baca Fatihah. Udah dengarkan Fatihah imam. Songonima Allah. Oh, nggak paham. Nah, jadi tasbihnya 6 kali. Di rakaat kedua tasbihnya 4 kali. Selesai takbir yang kelima, tak baca tasbih lagi, diam saja. Dengarkan Fatihah imam. Tapi kalau dicek banyak yang masih membaca, betul nggak? Itu. Jadi semakin baik ibadah kita ya, pakai ilmu ya. Ayat doa yumnahu ala yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, tahta sodrihi, di bawah dadanya. Kalau fikih sapi gini, ini dada, di bawah dada. Baina kulli takbiratain, di antara dua takbir. Jadi tetap begitu takbir ngangkat tangan tetap diletakkan dulu tangannya di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap diletakkan. Sunat, melipatkan sunat, mengangkat tangannya sunat, membaca takbirnya sunat, membaca tasbihnya juga sunat. Jadi semakin sempurna ibadahnya. Terus nih ya, terakhir. Walau syari'ah atau walau saro'a fit ta'awuz lam taput, jika ini Pak dengar, imam lupa takbir yang 7 tuh, udah sampai membaca a'udzubillah, mau baca Fatihah. Kita kan Pak sholat biasa pun jangan lupa baca a'udzubillah setiap mau baca Fatihah ya. Jadi imam lupa baca takbir yang 7 tuh, atau di rakaat kedua lupa takbir yang 5 itu, udah kadung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam taput, maka takbirnya nggak luput.
tetap sunat dia ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai imam sudah kadung baca a'udzubillah, tetap perintah takbirnya nggak hilang. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat, belum takbir. Sunat tetap Allahu Akbar. Allah. Bi khilafin, beda. Ma iza saro'ah atau syari'ah pil Fatihah pa inna hataput, beda. Kalau imam sudah mulai baca Fatihah, memulai baca Fatihah dihitung sejak membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pa inna hataput. Andai imam sudah kadung Allah bangkit dari ruku nih, dari rakaat pertama, Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum takbir, maka tidak disunatkan lagi imam balik untuk takbir lagi. Kalau dia balik itu perbuatan yang lago, sia-sia. Nggak batal sholatnya, tapi itu perbuatan sia-sia. Makmum pun jangan lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah sia-sia itu takbir yang 5 itu atau yang 7 kalau imam sudah kadung baca Fatihah, minimal udah baca bismillah, karena Fatihah dihitung dari bismillah. Tapi kalau masih auzubillah sadar, belum takbir, tetap sunat balik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau udah bismillahirrahmanirrahim, jangan lagi balik, teruskan saja. Makmum pun harus berilmu. Saya pernah kena, Pak, 7 tahun yang lalu, sholat Idul Adha, di takbir rakaat kedua, langsung baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya balikkan percuma, ini nggak boleh, sia-sia perbuatan saya. Takbirnya balik itu sia-sia. Saya teruskan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah, ar-Rahman, subhanallah, satu sab subhanallah semua, Pak, astagfirullah. Nah, jadi kalau udah bismillah, udah mulai Fatihah, nggak usah kita subhanallah kan, Pak. Karena kalau imam balik lagi takbir, lago, itu perbuatan sia-sia, sudah luput perintah untuk takbir. Yang kacau, begitu imam sudah ruku, Allahu Akbar, yang subhanallah masih subhanallah, subhanallah, maksudnya suruh takbir balik. Terakhir imamnya balik lagi, takut Allahu Akbar, batal sholatnya. Pernah kejadian? Pernah, di Masjid Firdaus. Karena subhanallah nggak berhenti-berhenti, subhanallah, imamnya teruslah subhanallah, karena imam paham kan, percuma balik subhanallah, sampai udah baca surat subhanallah, makin rame, takut imamnya. Karena ada kejadian di satu masjid, imamnya ditarik, Pak, sama makmum, mundur kau. Ini kejadian, Pak, nggak saya bohong. Karena teringat kisah itu, udah takbir ruku, subhanallah, subhanallah, balik lagi dia, Bu, berdiri, Allahu Akbar, Allah, batal sholatnya kalau sudah ruku. Tapi kalau udah baca Fatihah, andai dia balik, nggak sampai batal, cuman itu perbuatan yang sia-sia, udah luput perintah takbir yang 5 atau yang 7 tuh. Kalau sudah kadung baca bismillah Fatihah atau minimal bismillah. Tapi kalau masih auzubillah, masih boleh balik lagi untuk takbir, perintahnya belum luput. Paham Bapak Ibu, paham? Jadi imamnya berilmu, makmumnya pun berilmu. Jadi kalau udah kadung bismillah, namanya sholat tahunan, wajarlah lupa, ya kan? Jangan pula subhanallah, subhanallah. Makmumnya toko, cocoknya di toko ini. Iya, makanya ngaji, ente ngaji. Kalau udah bismillah, jangan lagi subhanallah, udah teruskan aja. Karena balik pun sia-sia. Yang takut udah ruku, karena makin ngeri yang subhanallah, balik lagi dia, batal sholat. Wallahu a'lam. Waslut takbirat bitawus, menyambung takbir dengan tawus. Setelah takbir 7 kali baca auzubillah, baru bismillah. Terakhir, wa yaqra fiha masuratai, hendaklah membaca 2 surat berikut. Rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua Iqtarabat. Jika terlalu panjang gak hafal, pilihan yang kedua. Rakaat pertama Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul Ghasyiyah. Inilah 2 surat yang afdol dibaca oleh imam, bukan surat yang lain ya, bukan surat yang lain. Sabbihis sama hal ataka hadisul Ghasyiyah, sama kayak witir.
Kalau tarawih sholatnya terserah suratnya apa, bebas. Mau surat panjang, surat pendek silakan. Tapi untuk witir ada yang afdol, jangan yang lain daripada yang ini. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga dalam fikih sapi sunat 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini surat yang afdol dibaca salat witir, bukan yang lain-lain. Ya, bukan yang lain-lain. Karena kalau dibaca yang lain meninggalkan yang lebih utama. Baik, untuk Idul Fitri, Idul Adha sama. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Wallahu a'lam. Dah ini aja lah. Udah 6:30. Mudah-mudahan menambah ilmu. Yang salah-salah sedikit kita betulkan. Yang salah banyak ya jangan dibuat lagi. Ya kan? Mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah sempurna ibadah kita besok untuk sholat Id. Ya, selamat menyambut hari raya Idul Fitri. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan doa yang paling penting, ya Allah, jangan jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kami. Amin. Semoga tahun depan masih berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, sekedar Ibu mengingatkan kembali yang belum bayar zakat fitrah. Kami dari unit Bingkul Zakat Fitrah nanti malam sampai jam 10 kami tetap masih menerima. Biar bisa kami salurkan nanti, jangan lama-lama karena jam 11 datang susah kami untuk menyalurkannya. Nah, untuk besok pelaksanaan sholat Id kita laksanakan jam 7.15. Kepada Bapak Ibu, besok jam 7.15 kita sudah melaksanakan sholat Id. Demikian. Si ada lagi mau dipertanyakan, ini udah jam 6:30, mungkin Ibu anda mau beli ketupat lagi teman bersama Allah besok kita tiadakan aja ya. Karena hari Minggu, walaupun hari Minggu doa aja sana. Bapak mau kemana rumahnya? Nanti bapak yang belanja. Alhamdulillah. Udahlah, doa pun jadilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, inilah hari Ramadan terakhir kami di tahun ini ya Allah. Terimalah semua ibadah kami di bulan Ramadan kali ini ya Allah. Jangan jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Izinkan kami untuk bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang ya Allah. Begitu juga dengan keluarga kami tercinta ya Allah. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.